Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial Android Studio. Bersama saya Benny, dan kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan meneruskan proyek yang lalu, di mana di proyek sebelumnya kita sudah berhasil melakukan login ya. Dan loginnya sudah bisa menampilkan halaman dashboard. Nah, kali ini kita akan meneruskannya ke bagian dashboard ini ya. Jadi gimana? Oke, di sini kayaknya ada beberapa perubahan tutorial. Jadi saya kira tutorial ini terlalu panjang kalau kita lanjutkan sampai update data kemudian menghapus data. Nah, jadi saya perpendek saja sampai design activity dashboard ya. Nah, jadi untuk kan ini ya, untuk tahapan ke-8 ini kita ganti menjadi design activity dashboard saja. Oke, saya kira cukup begitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau cari yang read kemudian CRUD ya, jadi CRUD database, itu teman-teman mungkin bisa mencari tutorial lain, video tutorial lain. Jadi saya kira banyak kok di internet. Karena pun saya kayaknya kekurangan waktu ya kalau harus menyelesaikan tutorial ini sampai benar-benar jadi CRUD-nya. Jadi saya putuskan untuk tutorialnya sampai video ini aja yang terakhir, yaitu design activity dashboard. Baik teman-teman, kita akan melakukan desain dashboard seperti ini. Teman-teman sudah bisa lihat ya di sebelah kiri ini. Nah, cara bikinnya gimana? Oke, ini kita akan langsung menuju Android Studio. Di project kita yang sebelumnya ya kan, itu kita sudah bikin activity, yaitu activity dashboard.xml. kemudian di sini juga sudah ada dashboard.java gitu ya. Oke, buka dulu dashboard Java sama dashboard XML nya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, jadi tahap pertama adalah kita akan membuat background dari tampilannya. Caranya gimana? Nah, oke, hapus dulu tulisan ini, kemudian teman-teman masuk ke jendela split. Kemudian di sini kita rubah layoutnya menjadi relatif layout. Kemudian di sini kita hapus garis miringnya, tutup tagnya. Oke. Kemudian di sini enter saja. Nah, di sini kita akan membuat background. Backgroundnya bukan menggunakan ini ya, bukan menggunakan kombinasi heksadesimal, tapi kita membuat backgroundnya menggunakan menggunakan layout juga. Oke, saya lihat contekan dulu. Karena kalau nggak lihat contekan ini codingnya banyak ya. Oke, nah di bagian project kita masuk ke drawable, klik kanan aja ya. Klik kanan drawable-nya, kemudian di sini klik drawable resource file. Kemudian kita kasih nama dashboard _bg. Kalau sudah, klik OK, dan teman-teman silahkan coding silahkan ikuti coding berikut ya. Oke, ini kayaknya memusingkan ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Baik, sebelah kanannya project kita, sebelah kiri ini adalah contekan saya. Oke, pertama-tama kita rubah selektor dulu menjadi text shape. Kemudian di sini teman-teman pilih shape, pilih rectangle atau persegi panjang ya. Kemudian kasih tag solid, kemudian dengan color atau warnanya adalah ini, warnanya belum ada ya. Nggak apa-apa lah, kita kasih warna ini aja dulu sementara, FECE 2F gitu ya. Kalau di split seharusnya seperti ini. Kemudian top, belum sudah ditutup ya, 2F, kemudian garis miring, kemudian kita kasih tag lagi corners, kemudian top left radius itu 400 dp. Perhatikan ya perubahan yang ada di sebelah sini. Kemudian top right
0 dp. Dah seperti itu aja, ditutup. Dan ini background kita sudah selesai desainnya, tinggal kita sambungkan ke yang dashboard ini. Caranya gimana? Oke, background, Android background, kemudian pilih tadi ada nggak, kita bikin drawable, add drawable, kemudian ada nggak background dashboard. Nah, ini di bawah sini ya, dashboard_bg, file yang kita bikin tadi. Oke, sudah jadi. Yang ini kita close saja, dan kita bisa lihat bahwa desain dari aplikasi kita sudah berubah backgroundnya. Dan kemudian nah, di sini kita ngapain lagi? Oke, kita akan menambahkan sebuah teks ya, teks yang menandakan bahwa ini adalah background. Saya akan copy paste ini, teman-teman bisa diketikkan secara manual ya. Oke, Ctrl C saya di sini, paste di sini, dan teman-teman bisa lihat seharusnya di sini sudah ada teks ya. Warnanya warna hitam. Oke, nah bisa dilihat ya. Oke. Ya, mungkin kita jalankan dulu deh hasilnya seperti apa. Oke, kita login tadi 00123, kemudian passwordnya admin ya. Jadi ini sesuai dengan yang ada di database kita. Go, seharusnya kalau sudah benar. Nah, seperti ini. Kemudian ini status barnya harus dihilangkan, berarti di sini di bagian dashboard.java get window.setFlex window manager layout params full screen, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Oke, lalu kita run lagi. Kita lihat benar nggak? 001 salah, 00123, kemudian admin, kemudian kita go. Oke, sudah hilang ya status barnya. Kemudian kita akan melanjutkannya ke bagian sini, bagian grid layout ya. Oke, teman-teman ketikkan grid layout ini di bagian bawah sini, paste seperti ini ya, kemudian ditutup garis miring. Nah, sudah. Kemudian di bagian sini ya kita tambahkan card view. Nah, tapi di sini yang teman-teman, saya yakin kalau teman-teman mengetikkan coding yang ini pasti error ya. Itu karena kita harus menambahkan dulu nih. Teman-teman masuk ke menu desain, jadi card view ini harus ditambahkan ke dokumen kita atau ke activity kita dengan cara klik palette, kemudian teman-teman cari di sini card view. Nah, nanti kalau yang card view-nya belum ditambahkan, di sini ada simbol panah ke bawah, yaitu simbol untuk download. Jadi teman-teman klik aja itu, dan nanti kalau ada muncul pesan pesan notifikasi, tinggal di oke atau diizinkan saja. Nah, nanti card view-nya akan diimport oleh si Android Studio, sehingga bagian atau instruksi yang ini tidak akan merah lagi gitu ya. Oke, saya kira ini saya copy saja, teman-teman bisa bisa ketikin manual ya. Saya copy ini, kemudian saya taruh di sini. Oke, ini saya pisahkan saja, saya kasih enter. Oke, seperti ini. Ini ditutup garis miring, kemudian di dalam sini ada coding berikut ya. Oke, saya akan ini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk yang ini biarin merah dulu karena nanti kita tambahkan. Codingnya kurang lebih seperti ini, saya akan jelaskan fungsinya. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita pertama-tama di sini kita membuat layout namanya grid dengan settingan sebagai berikut. Dia layout width-nya match parent yang di samping ini ya, kemudian height-nya dia warp content, kemudian untuk untuk layout below ini artinya dia disetting di bawah ini, di bawah text view dengan ID txt dashboard. Jadi dia disetting
di bawah sini. Ini coding ini fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa layout ini diletakkan di bawah dashboard ini, tulisan dashboard. Kemudian dia punya margin 20 ya, 20 ke atas, di sini marginnya 20, 20 dan 20 di bawah. Kemudian dia terdiri dari 2 kolom. Nah, nanti karena kita kan akan menambahkan kolom ya. Coba kita lihat di sini. Jadi kita perlu kolom nih, 2. Ini kolom tuh yang sini ya, garis seperti ini. 1 kolom, 2 kolom. Kemudian yang ke bawah tuh baris, 1 baris dan 2 baris. Nah, itu. Dia grid layoutnya 2 kolom kali 2 baris. Kemudian kita membuat cut view. Cut view tuh ini untuk menampilkan layout ini disebut cut view. Oke, kemudian cut view-nya mempunyai width sebesar berapa nih? 100 dp gitu ya. Kemudian height-nya, tingginya sebesar 250 dp. Layout row itu maksudnya letaknya ada di mana? Di sini adalah posisi 0 0, baris 0, kolom 0, kemudian ini baris 0, kolom 1. Di sini baris 1, kolom 0, di sini baris 1, kolom 1 gitu ya. Berarti untuk yang tambah data ini dia berada pada baris 0, row itu baris 0, kolom 0. Nah, berarti dia berada di sini. Kemudian untuk yang kolom height ini ya kolom head 1 kolom gitu ya, 1 kolom kan ini 1 kolom nih, 1 kolom atau 1 baris lah ya. Nah gitu, 1 kolom weightnya, kemudian fill dia diisi semuanya. Kemudian untuk radiusnya, cut corner radius, sudutnya, masing-masing sudut ini dikasih sejenis kayak efek gitu ya, efek yang enggak lancip, nah gitulah. Kemudian cut elevation 8 dp. Kemudian oke, nah ini settingan biasa. Untuk layout ini apa maksudnya? Oke, layout ini nih bagian yang ada di dalam sini ya. Layout ini adalah bagian di dalam sini. Yang ini saya yakin nggak terlalu penting. Nah, yang penting adalah bagian ini. Ini adalah tanda mutlak, teman-teman bisa menampilkannya dengan shift kemudian tanda backspace ya. Coba saya tampilkan di on screen keyboard ya, siapa tahu teman-teman kesulitan menemukannya. Nah, cara menampilkannya adalah shift kemudian ini tekan tombol yang ini, itu untuk menampilkan tanda mutlak ya, tanda mutlak. Oke. Kemudian fungsinya apa? Center vertikal dan center horizontal. Artinya tombol yang ini ditaruh secara vertikalnya di tengah gitu ya, kemudian secara horizontalnya di tengah-tengah, sehingga seperti ini. Kemudian untuk gravity-nya center, itu untuk teks ya. Orientasinya vertikal supaya nanti kalau ada tombol lain, supaya gini, ini kan ada gambar dan ada teks ya. Oke, ini saya kasih hitam. Oke, nah gambar dan teks supaya gambarnya ini supaya gambarnya di atas sini dan teksnya di bawah sini ya. Jadi nanti teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini. Gambarnya di atas dan teksnya di bawah. Itu fungsinya untuk yang orientation vertikal. Oke, untuk SRC ini dia menggunakan icon, nanti kita bikin. Kemudian settingannya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita akan perbaiki di sini dulu deh ya. Jadi kita perbaiki di sini dulu. Kenapa bagian ini merah? Nah, kita harus menambahkan icon atau gambar ya di project kita. Teman-teman pergi ke project, kemudian klik kanan di sini new vector asset, kemudian cari gambar yang diinginkan. Kita tadi pengen gambarnya tambah ya, atau kalau di sini dilihat nih tambah seperti ini. Caranya teman-teman cari di clip art ini, klik di sini, kemudian cari add di sini, add. Nah, yang sesuai yang mana? Yang ini ya. Coba perhatikan. Nah, ini gambarnya yang ini. Oke aja. Kemudian namanya jangan lupa tadi namanya apa? IC_create. Nah, berarti di sini juga IC_create supaya nggak capek-capek rubah ininya ya. Merubah yang di sininya lagi. Oke, di sini size-nya 50 x 50. Untuk color-nya kita sesuaikan dengan background-nya aja. FECE 2F, kemudian kita choose, kemudian langsung di next dan di finish. Fungsinya untuk apa? Nah, nanti di bagian drawable ini, res kemudian drawable. Nah,
IC create yang tadi kita masukkan akan ditambahkan di bagian sini gitu teman-teman. Nah ya, dan ini merahnya sudah hilang dan bagian sini sudah terlihat bahwa ada sebuah icon gitu ya. Baik, langsung kita tambahkan lagi button yang lain atau card view yang lain. Ini di collapse dulu ya, di collapse, karena kita akan mengcopy dari sini hingga sini. Collapse yang ini, kemudian Ctrl D ya, sebanyak sekali dulu, sekali. Kemudian kita sesuaikan grid layoutnya. Oke, grid layoutnya ini kenapa nggak muncul? Nah ini biasanya masalah tuh ya. Oke, coba saya lihat, seharusnya dia muncul di sini. Nah kenapa nggak muncul? Karena row dan kolomnya harus disetting ya. Tadi nih untuk yang tambah nih di row 0 kolom 0, berarti untuk yang satu ini berada di row 0 kolom 1 ya. Coba kita rubah kolom 1. Nah seperti itu teman-teman, paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa, inilah, saya yakin teman-teman bisa. Di settingannya di sini, oke, kita sesuaikan pertama teksnya dulu ya. Teks ini tadi apa teksnya? Detail data. Oke, berarti di sini detail data. Kemudian untuk gambarnya kita rubah ya. Kita rubah, berarti di sini klik kanan, cari vektor asset, kemudian gambarnya tadi apa? Gambar kaca pembesar ya. Oke, kita cari gambarnya, itu adalah apa ya? Detail gitu. Search ya, search. Nah ini search ini. Kemudian tadi ininya IC read ya, IC read. Karena setelah create kan ada read, dari singkatan dari CRUD ya. Oke, kemudian 50 juga. Oh, next. Finish. Kemudian untuk SRC nya jangan create tapi apa? Read ya. Nah, IC read, dan bisa dilihat ininya berubah. Oke, tinggal 2 tombol lagi teman-teman. 2 buah tombol lagi ya. Ada edit sama hapus. Oh maaf, ini salah. Yang harus di collapse tuh yang ini. Oke, klik sekali lagi, kemudian kita rubah apa tadi, kolom sama row-nya ya. Row-nya sekarang 1, kemudian kolomnya sekarang 0. Nah, perhatikan perubahan letaknya. Oke, kemudian tadi teksnya ya. Di sini edit data. Kemudian untuk iconnya kita cari apa tadi iconnya? Iconnya pensil ya. Oh, pensil. Oke, berarti di sini edit, ada nggak edit? Nah ini ada edit ya, pilih edit. Kemudian jangan lupa di sini update ya, singkatan dari U di tulisan di singkatan CRUD. C untuk create, R untuk read, U untuk update, dan D untuk delete. Ini 50. Oke, sudah, next. Kemudian finish, dan kita rubah SRC nya menjadi update. Nah, dan bisa dilihat berubah juga ya. Kemudian kita tambahkan 1 buah card view lagi, Ctrl D. Kolomnya dirubah ini menjadi 1, kemudian teksnya juga menjadi hapus. Kemudian untuk iconnya kita tambahkan, iconnya apa tadi? Delete ya. Delete, ada nggak delete? Delete ya. Delete sebenarnya bahasanya. Oke, pilih yang ini atau terserah mau yang ini atau yang mana terserah. Oke aja. Kemudian ukurannya 50 dan ininya name-nya delete. Oke, kalau sudah di next aja dan di finish, dan kita rubah SRC di sini menjadi delete ya. Nah, sudah cukup sampai sini. Kemudian saya kira kita run saja. Apakah berhasil? Oke, kita masuk sini, kemudian kita login. Tadi ID-nya, jadi teman-teman masukin ID-nya harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang teman-teman masukkan di database Firebase-nya, admin. Nih, oke. Kalau teman-teman kesulitan masukin datanya ya tinggal lihat video yang sebelumnya ya, tutorial sebelumnya. Oke, go.
Nah, sudah muncul dashboard yang kita desain tadi. Artinya tutorial kita sudah selesai gitu ya. Nah, sebenarnya saya pengen melanjutkan ke tambah data, detail data, kemudian edit data, hapus data. Akan tetapi kalau untuk tambah data ini dia sama aja fungsinya kayak sign up gitu ya, sama kayak sign up. Kan sign up itu kan artinya dia create data, insert data ke Firebase. Nah, sama aja prinsipnya kayak insert data. Sedangkan kalau untuk update data, ini prinsipnya juga sama dengan create data, hanya saja untuk ini ID yang digunakan itu harus sama dengan yang data sebelumnya, data yang sudah diinput. Contoh, kalau teman-teman pengen tadi saya pengen update ya, jadi codingnya tinggal dirubah, tinggal dimodifikasi gitu, tinggal dimodifikasi sehingga nih kalau pengen update data di ini cara kerjanya maksudnya saya tuh ya. Kalau pengen update data, nih phone numbernya aja sama, phone numbernya misalnya tadi 00123. Teman-teman coba perhatikan ya, phone numbernya sama ya kan. Kemudian teman-teman edit ininya, edit bagian yang lainnya. Misalnya namanya tadi Beni RH harusnya kan, nih di sini Beni RH. Kalau pengen diupdate berarti ini Beni Rahman Hakim, kita harus berarti ininya harus kita bedakan, username-nya misalnya username-nya tadi Beni RH kan, full name-nya Beni, kemudian di sini bisa kita samakan aja username-nya, kemudian emailnya Beni RH mymail.com, dan passwordnya 00123 kan, passwordnya admin ya. Kalau mau dirubah 123 ya bisa juga. Oke, nanti kita lihat. Ini adalah prinsip update. Jadi prinsip update itu dengan create atau insert data itu bedanya cuma di sini. Kalau create data, phone numbernya harus beda, tapi kalau update data, phone numbernya atau ID di sini harus sama dengan yang ada di sini. Klik go. Nah, dan di sini berubah ya. Teman-teman bisa perhatikan phone number atau ID yang sama yang sudah dimasukkan, nanti nilai-nilai field yang ada di dalamnya ikut berubah. Nah, gitu teman-teman. Oke, saya kembalikan ke settingan awal supaya saya nggak kesulitan ya untuk login nanti. Beni, kemudian ini username-nya Beni RH, Beni @mail ini tadi ya. Kemudian phone number, passwordnya admin ya. Oke, kita rubah lagi. Perhatikan nih pasti berubah. Nah, gitu ya. Secara spontan perubahannya, tergantung kecepatan internet dari koneksi teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk saya bilang tadi untuk update gitu ya. Oke, coba kita login lagi. 00s. Oke, ini admin ya. Nah, itu untuk create dan edit ya. Sedangkan untuk detail data ini dan update dan hapus ini memang belum ada sih sebenarnya di dalam sini, tapi prinsipnya sama dengan yang ini nih. Untuk yang detail data tuh prinsipnya sama dengan yang ada di bagian login sini teman-teman. Coba ya, nih sebenarnya ketika kita mengambil password dari database, nah ini kita sudah mengambil data dari password. Bedanya apa dengan detail data? Bedanya kita nggak nampilin kemanapun gitu ya, kita nggak nampilin kemanapun sehingga datanya ya nggak kelihatan, padahal sudah ada dan ditampung di dalam folder ini gitu ya. Nah, saya mohon maaf sekali karena tidak dapat melanjutkan tutorial ini ke bagian tambah data, detail data, edit data, dan hapus data kekurutnya, karena saya juga dikejar deadline yang saya kira lebih urgent lah untuk dilakukan ya. Karena kalau saya ngerjain tutorial ini terus-terusan ya nanti ada hal lain yang nggak bisa saya lakukan. Jadi mohon dimaklumi
Kalau ada kesempatan lain nanti akan saya bikinkan CRUD yang benar-benar real ya, yang bisa teman-teman lakukan, apa yang bisa teman-teman kerjakan dan terapkan di project-projectnya ke depan. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Mohon maaf jika sedikit mengecewakan karena tidak sampai CRUD. Kemudian mudah-mudahan sedikit banyaknya yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.